Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, itu semua adalah karena anugerah Tuhan yang dilimpahkan bagi kita semua. Amin. Mari kita buka videonya, kita lambaikan tangan untuk saling menyapa saudara-saudari kita pada malam hari ini. Sekali lagi shalom. Saya percaya lambaian tangan kita pada malam hari ini menandakan bahwa Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Sehingga atas anugerahnya, pada malam hari ini kita boleh berkumpul kembali walaupun secara online dan dari rumah masing-masing untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terutama kita boleh satu hati untuk mengikuti pengajaran pada malam hari ini yang pada saat ini akan dibawakan oleh Pastor Hendra Kimawan. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Hendra yang telah bersedia hadir dan melayani di acara seminar malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pastor dengan kesehatan, damai, dan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, tanpa terasa pada malam hari ini kita sudah memasuki sesi yang ketiga dari acara seminar ini, yang dimana pada malam hari ini kita akan mengikuti sesi penyembuhan melalui Ekaristi. Mari kita siapkan hati kita dan kita serahkan seluruh keberadaan kita agar pada malam hari ini seluruhnya hanya tumpah kepada Tuhan kita. Sehingga kita boleh memperoleh iman kita yang terus bertumbuh. Dan terutama pada malam hari ini, kita boleh menerima kuasa Roh Kudus yang kita semua boleh percaya akan menyembuhkan dari segala sakit penyakit atau apapun yang ada dalam diri Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga kita semua boleh dipulihkan. Amin. Sekali lagi, amin. Dan di acara pertengahan nanti akan ada persembahan. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin berbagi berkat atas kebaikan Tuhan yang telah diperoleh oleh Bapak dan Ibu, dapat mentransfernya dengan melalui rekening atau QR Code yang nanti akan ditayangkan di layar HP Bapak Ibu sekalian. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, bagi yang ingin didoakan atau yang belum sempat didoakan di minggu lalu, dapat menggunakan kesempatan ini pada malam hari ini untuk kembali didoakan oleh tim pendoa kami. Acara sesi doa ini sifatnya sangat pribadi. Dan mari kita manfaatkan kesempatan pada malam hari ini untuk memperoleh pemulihan yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita boleh memperoleh suatu kehidupan yang baru, yang luar biasa, yang Tuhan anugerahkan bagi kita malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, kini kita akan memulai pujian dan penyembahan ini, dan saya serahkan kepada Sis Natali yang akan memimpin pujian pada saat ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, Bapak Ibu terkasih. Shalom di dalam Tuhan. Selamat malam. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh berkumpul kembali pada malam hari ini. Malam hari ini kita mau masuk sesi yang ketiga seminar kita, yaitu penyembuhan melalui Ekaristi. Mari saat ini Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau rendahkan hati kita hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur kalau kami boleh berkumpul kembali pada malam hari ini. Kami juga mau bersyukur Bapa atas sepanjang hari ini, atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu yang selalu baru, yang selalu ada menyertai kehidupan kita, kehidupan kami ya Bapa. Saat ini kami mau tinggalkan semua permasalahan kami mau fokus hanya kepadamu ya Bapa. Kami mau bawa seluruh keberadaan kami hanya untuk bersyukur kepadamu atas cintamu, karena hanya Kau jawaban, harapan di dalam hidup kami. Tangan kasih-Mu selalu tersedia bagi kami anak-anak-Mu. Berikan cinta-Mu padaku, Kau
Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk di dalam persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui rekening yang akan ada di layar berikut ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau bersukacita karena kita punya Tuhan yang sungguh amat baik bagi kita semua. Mari saat ini kita mau masuki gerbangnya dengan sukacita dan puji-pujian. Bersuka di hadiratnya.
sangat baik bagi kita semua. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita mau terus menyembah Dia. Karena Yesus adalah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kita. Dia penyembuh kita, Dia segala-galanya di dalam kehidupan kita. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, Allah di dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
Kami percaya Tuhan, Kau sanggup melakukan hal yang mustahil. Sekalipun Kau sanggup menyembuhkan kami, Kau sanggup memulihkan keadaan kami, bahkan yang dunia anggap tidak mungkin sekalipun. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Hendra. Kiranya Kau berkati mulut lidah bibir beliau, agar semua firman yang disampaikan benar-benar daripada-Mu. Allah Roh Kudus, jamahlah setiap hati kami. Biarlah setiap firman yang kami dengar sungguh dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Pastor Hendra. Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar malam hari ini? Semoga senantiasa luar biasa. Itu yang menjadi harapan dari kita semua. Para saudara senantiasa luar biasa di dalam Tuhan. Pada malam hari ini bersama-sama kita ingin bersharing mengenai sakramen yang sungguh dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu sakramen Ekaristi. Itu kita sudah tahu kan ya, Ekaristi yang senantiasa menjadi bagian dari kehidupan kita. Mungkin beberapa waktu yang lalu saudara pernah mendapatkan video klip tentang what happened katanya, apa yang terjadi di dalam perayaan Ekaristi itu, apa yang terjadi. Saudara-saudari pernah melihat ini kan ya. Mudah-mudahan suaranya pun terdengar. Kalau suara tidak terdengar, katakan pada saya. So with the angels and all the saints, we declare your glory. As with one voice we proclaim, the body and blood of our Lord Jesus Christ. Took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you."
God. Saudara-saudari yang terkasih, satu cuplikan yang luar biasa. Itulah yang terjadi di dalam Ekaristi. Berkali-kali saya sudah melihat video yang barusan ditampilkan. Jiwa saya tergetar, selalu bergetar ketika melihat itu. Melihat apa yang sungguh diimani oleh kita. Dan iman ini, iman akan kehadiran Tuhan Yesus yang nyata, adalah iman gereja sejak zaman para rasul. Sejak zaman para rasul. Bukan ciptaan gereja Katolik, bukan. Tapi ini adalah sejak zaman para rasul, sejak gereja perdana, sejak Yesus mendirikan gerejanya. Dan kita hanya berkata seperti si pemuda tadi, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya Tuhanku dan Allahku itu adalah satu kata yang artinya amin. Ya Tuhan, saya percaya, saya mengakui kehadiran-Mu yang luar biasa di dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Ekaristi ada? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mendirikan Ekaristi ini. Kita ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada malam perjamuan terakhir. Sebelum dia diserahkan, dan kemudian wafat di Kalvari. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pemberian diri Yesus yang luar biasa. Di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28 dikatakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kata-kata ini senantiasa diucapkan lagi di dalam setiap perayaan Ekaristi. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita memperhatikan dengan baik-baik kata-kata Tuhan Yesus yang diucapkan pada malam perjamuan terakhir itu, Yesus tidak berkata, "Inilah simbol tubuhku, inilah simbol darahku." No, tidak. Dan kita tahu itu adalah pemberian diri Yesus yang kemudian diperlihatkan lewat pengorbanan dirinya di puncak Kalvari, di puncak Golgota. Yang diberikan Yesus adalah benar-benar tubuhnya yang menyelamatkan, benar-benar darahnya yang membersihkan dan menghapus dosa-dosa kita. Ini adalah iman gereja sejak zaman para rasul sampai sekarang. Lebih dari 2000 tahun iman yang dimiliki para rasul kita miliki juga. Karena iman kita adalah iman yang diwariskan oleh para rasul. Sehingga syahadat yang diucapkan di dalam gereja adalah syahadat para rasul. Saudara-saudari yang terkasih, gereja mengakui dalam Katekismus Gereja Katolik 1374, dikatakan demikian, dalam sakramen Ekaristi Maha Kudus, tercakuplah dengan sesungguhnya secara real dan substansial
tubuh dan darah bersama dengan jiwa dan kealahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan demikian seluruh Kristus. Jadi Yesus hadir seperti yang diperlihatkan dalam video klip tadi. Dia sungguh hadir. Dia memberikan dirinya kepada kita. Yohanes 6 ayat 54 dengan tegas mengatakan, Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Bukan simbol, bukan lambang. Maka dalam Yohanes 6, ketika orang banyak yang mendengar kata-kata Yesus itu berkata, perkataan ini keras. Kata-kata Yesus ini, makan dagingku dan minum darahku sangat-sangat keras katanya. Dan apa yang terjadi kemudian? Banyak orang pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Banyak murid pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia berkata kepada para rasul itu, kamu juga mau pergi kah? Jawaban Petrus berkata, tidak. Dia hanya mau mengikuti Tuhan. Kalau Tuhan Yesus berkata bahwa ketika dia mengatakan daging dan darahnya itu adalah tubuhnya itu adalah simbol. Mungkin ketika orang banyak pergi itu, Yesus berkata, saudara-saudara, mau kemana kalian? Jangan pergi. Yang saya katakan ini adalah tentang simbol, tentang lambang. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Dia membiarkan orang-orang itu pergi. Tapi murid-muridnya dengan penuh keyakinan mempercayai dan percaya pada Tuhan Yesus. Sesungguhnya di dalam setiap perayaan Ekaristi, Yesus hadir. Bukan hanya hadir dalam tubuh dan darahnya, dalam keseluruhan misa. Dia hadir dalam pribadi pelayan, yaitu imam. Para imam seringkali dikatakan sebagai persona Christi. Person Kristus sendiri. Dia hadir juga dalam sabdanya. Dia hadir dalam jemaat yang sedang berkumpul. Jadi Yesus senantiasa hadir. Dan kalau kita ingat, zaman dahulu Tuhan Yesus hadir dan hidup, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia hadir 2000 tahun yang lalu, dia bersabda, dia menyembuhkan, dia mengusir setan. Dan kehadiran yang sama terjadi juga ke dalam perayaan Ekaristi. Dia bersabda, dia menyembuhkan, dia memulihkan. Dan kita hanya berkata, amin. Apakah kita benar-benar meyakini bahwa Yesus hadir di dalam perayaan Ekaristi itu dalam rupa hosti dan anggur? Apakah benar seperti itu? Rupanya ada juga orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik juga mungkin yang tidak percaya akan hal itu. 30% benar percaya seperti yang kita imani, saya dan saudara mengimaninya, itu adalah benar-benar tubuh dan darah Yesus. Di Amerika ini ada polling seperti ini tahun 92. Pendiri Protestan, Zwingli, hanya mengakui bahwa mereka menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Zwingli, Luther, dan Calvin adalah pendiri gereja-gereja Protestan. Martin Luther percaya bahwa roti dan anggur tetap roti dan anggur, tapi di dalamnya ada Tuhan Yesus. Bagi kita tidak demikian. Calvin berkata, tubuh dan darah Kristus itu benar-benar tubuh dan darah Kristus sejauh diimani oleh mereka sendiri. Jadi kalau nggak diimani, ya bukan tubuh dan darah Kristus. Padahal mau percaya mau tidak, Ekaristi, dalam hosti, dalam anggur yang sudah dikonsekrir, Yesus hadir.
itu adalah kehadiran nyata Tuhan Yesus. Seperti zaman dahulu, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Ada buku dengan judul 101 Questions and Answer on the Eucharist. Ada pertanyaan ke-50 dan 51. Pertanyaannya demikian. Adakah aspek-aspek penyembuhan dalam Ekaristi? Apakah penyembuhan dalam Ekaristi itu secara fisik, psikologis, atau spiritual? Saudara-saudari yang terkasih, saya membaca ketika menyiapkan hal ini, membaca di internet. Ada seorang yang berasal dari gereja Baptis, namanya Michael Forrest. Dari gereja Baptis bernama Michael Forrest. Dia masuk menjadi Katolik. Yang menjadi persoalan bagi dia adalah, benar nggak Yesus itu hadir secara nyata di dalam Ekaristi? Dia bergumul. Dia bertanya, dia mencari jawabannya. Dia baca banyak buku. Itu yang dialami oleh Michael Forrest. One day, suatu ketika, suatu hari, pada hari Minggu, waktu dia akan ke gereja bersama dengan anak-anaknya, ketika mobilnya itu adalah mobil van yang pintunya itu kalau pakai kata orang Sunda itu diserelekeun, kayak gitu, bukan ditutup biasa, tapi digeser itu seret, seperti itu. Nah, ketika dia masuk, anak-anaknya sudah masuk dalam mobil, istrinya menutup pintu. Tanpa disadari oleh istrinya, tangan suaminya, jari tengah dan jari kelingkingnya masih dekat pintu itu. Maka apa yang terjadi begitu pintu digeser? Waduh! Teriakannya katanya, saya berteriak seolah-olah nggak pernah, saya sendiri nggak tahu apakah itu teriakan siapa. Sakitnya setengah mati. Dan dia berusaha membuka pintu itu sangat-sangat sulit. Istrinya kaget, dia pun mencoba membukanya. Dan akhirnya kemudian berhasil. Tangan berdarah, jari-jarinya udah lunglai, sepertinya patah. Lalu dia membungkusnya, membalutnya dengan tisu. Pokoknya supaya menghentikan pendarahan. Lalu dia bergegas ke rumah saudaranya, untuk menitipkan anak-anaknya, dan dia sendiri mau ke rumah sakit. Karena tangannya, karena jarinya ini patah dan berdarah-darah. Tapi apa yang terjadi? Di dalam mobil, seolah-olah ada bisikan. Saya harus ke gereja, katanya. Maka dia dan istrinya ke gereja. Istrinya berkata, udah, jangan ke gereja, ke rumah sakit. Urus dulu tanganmu. Tidak, kata si Michael Forrest ini, ke gereja. Mereka pergi ke gereja. Sambil kesakitan, meringis, si Michael Forrest ini sangat-sangat kesakitan. Mereka datang ngepas sebelum imam masuk memulai perayaan Ekaristi. Dia duduk sambil menahan sakit. Itu yang dialami oleh Michael Forrest. Apa yang terjadi ketika komuni? Ketika komuni, dia maju. Dia berkata, dia memberi kesaksian bahwa ketika dia maju, tiba-tiba terdengar suara, katanya, berlutut, katanya. Jadi suara itu meminta dia berlutut di depan tubuh Kristus yang akan diterimanya. Maka ketika pas pada gilirannya, katanya, pas giliran dia untuk menerima tubuh Kristus itu, sementara yang lain seperti kita biasa, dia bertanya kepada pastornya, Father, katanya, boleh nggak saya berlutut? Pastor itu berkata, silahkan. Dan kemudian dia menerima tubuh Kristus itu. Menerima tubuh Kristus dengan penuh syukur. Saudara-saudariku, nggak tahu mengapa, katanya, dia benar-benar mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Dia sendiri heran kenapa ada suara berlutut itu. Istrinya sendiri bingung kenapa si suaminya ini berlutut. Terus akhirnya mereka duduk di bangkunya, dan ketika mau ganti dengan tisu lagi karena jarinya banyak, tiba-tiba dia merasa
sakitnya hilang. Sakitnya hilang. Bukan hanya sakitnya hilang, secara luar biasa si Michael Forrest memberi kesaksian. Darah yang sebelumnya mengalir seolah-olah balik lagi. Dia berkata kepada istrinya, "Istriku," katanya, "ada sesuatu yang terjadi dengan jariku. Kayaknya jariku nggak apa-apa." Dan memang saudara-saudari, penyembuhan terjadi. Jarinya tidak apa-apa. Sembuh total, sempurna. Gara-gara berlutut, ada suara berlutut. Orang-orang menyelamati dia juga berkata, katanya, "Saya kagum dengan Anda. Apa yang Anda lakukan, gesture Anda," katanya, "berlutut di depan sakramen Maha Kudus yang Anda terima itu," kata orang-orang, beberapa orang yang ngobrol dengan dia, kemudian luar biasa katanya. Michael Forrest akhirnya sampai sekarang menjadi seorang apologis, pembela iman Katolik. Apakah ada penyembuhan dalam Ekaristi? Beberapa dari saudara pernah mendengar nama Suster Bridge McKenna. Dia pernah memberi kesaksian. Ada seorang pastor yang kena kanker tenggorokan. Dia mohon didoakan oleh Suster Bridge McKenna ini. Suster itu berkata, "Father," katanya, "Pastor, engkau kan dekat dengan Sang Penyembuh," katanya. "Yakinlah, tubuh dan darah Kristus itu akan menyembuhkan engkau," katanya. Itu yang dikatakan oleh suster itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika pastor itu kemudian benar-benar mempersembahkan misa? Dia merasa ada perubahan di dalam tenggorokannya ini. Dan secara ajaib, kankernya hilang. Kanker tenggorokan hilang. Ini adalah kesaksian Suster Bridge McKenna yang pernah datang ke Bandung juga. Ke Indonesia. Kayaknya ke Bandung juga pernah. Nah, apakah ada penyembuhan dalam Ekaristi? Yes. Santa Teresa dari Avila berkata demikian. Dan jangan bayangkan bahwa makanan yang paling suci ini bukan makanan yang sangat baik. Hosti. Bukan makanan yang sangat baik bagi tubuh kita dan obat yang sangat mujarab. Bahkan untuk penyakit-penyakit tubuh. Saya tahu, kata Santa Teresa dari Avila. Saya tahu pasti akan fakta itu. Artinya makanan ini, hosti yang dia terima itu adalah makanan yang sangat baik bagi tubuh dan obat yang sangat mujarab bagi penyakit-penyakit tubuh. Saya kenal, kata Santa Teresa dari Avila itu. Saya kenal dengan orang yang menderita sakit serius dan mengalami kesakitan. Rasa sakit itu diangkat darinya ketika ia menerima Ekaristi. Sehingga ia sungguh merasa baik, merasa sehat. Mengapa dia berkata, dia tahu katanya, saya kenal orang yang menderita sakit serius dan disembuhkan, mendapatkan kekuatan ini, karena itu adalah pengalaman Santa Teresa dari Avila sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya di dalam setiap Ekaristi selalu ada proses penyembuhan. Tapi ingat, penyembuhan itu bukan hanya penyembuhan fisik. Kalau Pastor Robert de Grandis berkata, penyembuhan fisik ini adalah level kelima dari penyembuhan-penyembuhan. Karena menurut dia, level pertama penyembuhan itu adalah penyembuhan spiritual. Penyembuhan relasi, iman dengan Tuhan. Itu yang sangat-sangat penting. Bukan penyembuhan yang nomor 5. Bukan. Penyembuhan spiritual. Penyembuhan emosional. Itu juga. Kadang-kadang ada orang yang emosinya meledak-ledak, itu disembuhkan. Ada penyembuhan psikologis juga. Ada penyembuhan relasional antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, itu penyembuhan relasional. Ada juga penyembuhan fisikal. Jadi bukan hanya penyembuhan fisik, tapi ada penyembuhan-penyembuhan lain yang lebih penting. Walaupun orang sakit, tapi kalau batinnya tenang, luar biasa hasilnya. Karena apa? Karena tubuh kita, diri kita ini, bukan hanya tubuh fisik, tetapi di dalamnya juga ada jiwa, ada roh. Maka kesembuhan bisa terjadi
baik dari bagian dalam maupun bagian luar. Pada zaman dulu seperti yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus itu hadir secara nyata, secara objektif. Banyak orang sakit datang kepadanya, disembuhkan. Tapi banyak orang juga yang nggak percaya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mungkin mereka juga ada yang sakit tapi tidak disembuhkan. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki iman. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat begitu banyak orang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka sendiri tidak mengalami hal itu. Mengapa? Karena mereka tidak punya iman. Mereka yang punya iman mendapatkan penyembuhan tubuh, jiwa, dan roh. Mereka yang menutup hati tidak pernah mengalami apapun. Mereka tidak mengalami mujizat. Yesus tidak membuat mujizat. Misalnya di kampung halamannya sendiri di Nazaret. Padahal orang-orang lain mengalami kesembuhan dari Yesus. Setan pun diusir. Tapi mengapa di kampungnya enggak terjadi seperti itu? Karena mereka tidak punya iman. Jadi Yesus hadir, dia mau memberikan kesembuhan kepada siapapun juga. Tapi orang, kita, saya, saudara, harus menerimanya. Kalau nggak menerima, ya nggak akan terjadi apa-apa. Pada masa kini sama. Apakah saudara punya iman dan sungguh-sungguh mengimani dengan benar? Itu yang lebih penting. Jadi, di dalam perayaan Ekaristi, kita harus sadar akan kehadirannya. Jadi benar-benar hormat, benar-benar batin kita, respect pada kehadiran Tuhan Yesus yang nyata. Harus punya iman dan kesadaran. Saya mengimani Yesus ada. Saya sadar. Jadi benar-benar menyadari, bukan meragukan. Itu yang sangat-sangat penting. Iman. Ingat kisah perempuan yang sakit pendarahan yang begitu lama. Matius 9 ayat 20, ayat 22, juga dalam Markus paralelnya ada. Perempuan itu berkata dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Itu iman dari perempuan yang sakit pendarahan lama. Asalku jamah saja jubahnya. Coba bayangkan, jubahnya saja memberikan efek penyembuhan. Saudara-saudariku, kita lebih berbahagia dari perempuan yang sakit pendarahan pada masa lalu. Mengapa saya katakan kita lebih berbahagia? Karena kita bukan hanya menyentuh jubahnya, tapi kita boleh menyentuh tubuhnya sendiri. Bukan hanya menyentuh tubuhnya, kita boleh makan tubuhnya itu. Menjadi bagian dari kehidupan kita. Menjadi darah dan daging dalam kehidupan kita. Nah, kalau dia ada dalam diri kita, kalau kita mengimani dengan sungguh, apapun yang kamu minta akan diberikan Bapa, kata Tuhan Yesus. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Hanya masalahnya adalah, apakah saudara percaya? Apakah saudara ketika menghadiri Ekaristi, saat-saat ini apa boleh buat ya, Ekaristinya banyak yang hadir secara online, apalagi ada meningkat lagi katanya nih, yang terpapar corona ini kan meningkat lagi, gereja sepi lagi. Di gereja Laurentius pun sepi, tapi bijaksana. Nah, apakah ketika saya ikut perayaan Ekaristi, baik luring ataupun daring, benar-benar saya mengimani kehadiran Tuhan Yesus, ataukah hanya sekedar biasa aja, itu kewajiban saya mingguan. Apalagi karena semakin banyak orang yang daring, bukan ikut misa,
malah nonton misa. Nonton misa pakai handphonenya misalnya kan ya, nonton kapanpun sambil tidur bisa, sambil makan pun bisa nonton misa itu. Berarti bukan ikut misa. Ada seorang pastor, Father Peter Cowling, dia berkata, mengapa walaupun orang mengimani dengan sungguh tidak mengalami penyembuhan? Mungkin di dalam dirinya dia ada dendam, tidak dapat mengampuni, merasa nggak berguna, merasa ketakutan, salah pengertian mengenai penderitaan yang mendatangkan keselamatan, dan mengenai mempersembahkannya. Dia berkata, ya udahlah saya terima persembahan ini, kesakitan ini, saya persembahkan kepada Tuhan Yesus. Padahal bisa jadi sakitnya itu bukan karena karena sablengnya dia, bukan salib lah ya, sablengnya. Misalnya ugal-ugalan naik sepeda motor, jebret, sakit kan, patah tulang atau apapun juga. Terus kemudian pasrah, ya saya persembahkan katanya. Enggak. Perasaan ditolak, lebih fokus diri daripada fokus Tuhan dan lain sebagainya. Kalau disimpulkan ini, saudara-saudariku, penyembuhan terjadi di dalam Ekaristi. Bagaimana? Yang pertama, iman dan percaya. Saya sungguh mengimani, saya mempercayakan diri saya kepada Dia, kepada Tuhan saja. Di dalam perayaan Ekaristi, saya sadar akan kehadiran nyata Tuhan Yesus, dan saya hanya fokus pada Dia. Saya tidak memikirkan hal-hal yang lain. Ketika saya menyambut tubuh Kristus, ketika saya mengucapkan doa komuni spiritual, saya tidak memikirkan hal-hal yang lain. Saya tidak memikirkan mungkin khotbah pastornya yang jelek, mungkin ada suara kurnya yang agak sumbang. Saya tidak mikir itu. Mungkin saya punya hutang, nggak pikir itu. Fokus pada Tuhan Yesus. Ingat, hanya fokus pada Dia. Dan penting juga ini, pengampunan. Romo Yohanes Indra Kusuma dari Cikanyere mengatakan ini. Mengapa orang yang datang kepada Tuhan Yesus, yang didoakan mohon penyembuhan di dalam Ekaristi tidak sembuh. Mengapa? Karena pengampunan ini. Dia belum diampuni. Dia belum menerima sakramen tobat. Ketika orang menerima sakramen tobat, dirinya berada kembali dalam keadaan rahmat. Balok-balok penghalang yang membuat rahmat Allah bekerja. Kalau dia tidak menerima sakramen tobat, masih ada, masih menghalangi. Maka ini harus disingkirkan dulu. Terima pengampunan dari Tuhan. Dan dia pun harus mengampuni. Dan jelas, mohon agar Roh Kudus membuka hati dan budi agar bebas dari ketakutan dan keraguan. Bebas dari itu semua. Jadi ketika ikut perayaan Ekaristi, hadir di dalam perayaan Ekaristi, kita lepas bebas. Diri kita dalam keadaan berrahmat dan siap menerima berkat Tuhan yang melimpah. Saudara-saudariku, jangan lupakan ini. Saya sadar akan kehadiran Yesus, saya mengimani Dia, saya percaya kepadanya, diri saya sudah dibebaskan, pengampunan dosa, saya sudah mengampuni orang juga. Mohon agar Roh Kudus membuka hati dan budi kita. Robert de Grandis, tadi yang saya ceritakan, Pastor Robert de Grandis, dia membuat buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini. Penyembuhan melalui perayaan Ekaristi. Penyembuhan, apa yang saya sampaikan, mayoritas berasal dari bukunya. Penyembuhan melalui perayaan Ekaristi. Healing through the Mass. Penyembuhan melalui misa. Ekaristi. Ada seorang pastor Yesuit berkata, Ekaristi
adalah puncak dari segala penyembuhan Kristiani, khususnya dalam iman, harapan, dan kasih yang mendalam, harus ditemukan dalam penyambutan Ekaristi Kudus yang sering dan pantas. Kita harus menemukan dan semakin menyadari potensi-potensi kekuatan Allah, kasih-Nya, rahmat-Nya, penyembuhannya yang hadir dalam berbagai aspek perayaan Ekaristi. Kalau hari Minggu sebelum zaman COVID, cukup 1 jam saja. Pada masa COVID, ya ada yang di-korting lah, bukan di-korting ya. Lebih singkat sedikit, bisa 50 menit, tapi ada juga pastor yang karena khotbahnya panjang sekali, ya tetap aja lebih dari 1 jam. Tapi rata-rata kurang lebih 1 jam saja. 1 jam saja, apakah benar-benar saya bisa fokus pada Tuhan Yesus, pada kehadirannya yang menyembuhkan itu? Fokus, fokus, fokus. Supaya mengalami semua yang dituntut adalah apa? Supaya mengalami penyembuhan benar-benar itu, saya memutuskan, percaya. Yes Tuhan, saya percaya Engkau hadir, Engkau menyembuhkan saya. Ingat, kita pun berkata, setelah hostia diangkat, lihatlah anak domba Allah itu. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kalau Pastor Anton MSF yang sekarang ada di Jogja, pastor mantan moderator karismatik atau masih moderator karismatik nasional, saya lupa. Dia menggantinya. Bukan lagi saya akan sembuh, dia selalu mengatakan saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Gereja adalah tempat penyembuhan. Maka ketika kita datang ke gereja, ketika kita menghadiri Ekaristi, mau online, mau offline, sama. Persiapkan batin kita. Kita tandai diri kita. Anggap saja kita menandai diri dengan air suci. Karena sekarang air suci katanya ada virusnya nanti. Ya apa boleh buat. Di beberapa tempat pakai tempat untuk hand sanitizer juga kan ya, untuk air suci itu. Tandai diri. Jadi siapkan batin. Ketika kita membuat tanda salib, kita bersatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demi nama Bapa yang ingin menyembuhkan tubuh, pikiran, dan jiwaku. Memohon penyembuhan pada saat itu juga. Mungkin dia datang dalam gereja ketika mengikuti perayaan Ekaristi, sedang berbeban. Cekcok dengan suami, istri, yakinlah Bapa ingin menyembuhkan. Mungkin ada masalah finansial juga, yakinlah Bapa ingin menyembuhkan. Dia memberikan penyembuhan. Jadi sejak awal, dia mau melakukan penyembuhan. Bapa kita di surga adalah Bapa yang menyembuhkan dan memberkati. Dengan berbagai cara ia ingin menyembuhkan kita seutuhnya, tubuh, pikiran, dan jiwa. Maka dalam tanda salib, tanda iman yang menyembuhkan, kita meyakini demi nama Bapa yang mengutus Yesus untuk menyembuhkan kita. Demi nama Putra, Yesus Sang Penyembuh yang mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Demi nama Roh Kudus yang memberi kuasa kepada kita untuk melakukan pekerjaan Kristus. Amin. Salib. Jadi dari awal kita sudah menandai diri kita dengan iman, dengan Tritunggal yang menyembuhkan. Jadi kita benar-benar punya intensi pribadi ketika masuk dalam gereja itu. Ketika ikut dalam perayaan Ekaristi, kita sudah punya intensi pribadi. Dari awal punya intensi pribadi. Saya tadi katakan, apa yang dikatakan oleh Romo Yohanes Indra Kusuma, juga Pastor De Grandis, pengampunan itu sangat penting. Pengampunan sangat penting. Maka saat pernyataan tobat,
Ketika kita berkata, saya mengaku, atau Tuhan kasihanilah kami, itu bukan mulutnya yang berkata demikian, tapi jiwanya pun ikut. Pengampunan merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyembuhan. Pernyataan tobat adalah salah satu bagian dalam perayaan Ekaristi yang paling menyembuhkan. Bapa mengampuni tanpa syarat. Dengan bantuan Roh Kudus kita yakin, ya Bapa, Tuhan itu benar-benar mengampuni kita. Sikap kita mengampuni biasanya bersyarat kan ya. Yang penting kalau dia minta maaf saya ampuni. Enggak, Bapa itu mengampuni tanpa syarat. Kita ingat Matius 5, 23, 24. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan, pergilah, berdamai dahulu. Artinya apa? Berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama. Inti dari penyembuhan yang efektif adalah pengampunan. Tidak adanya pengampunan menyumbat urat nadi kehidupan dan saluran kasih. Pengampunan. Jadi jangan hanya sekedar kata-kata belaka. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, saya percaya, saya sungguh percaya misalnya. Enggak. Tapi benar-benar ketika berkata, saya berdosa, benar-benar meyakini hal itu. Saya berdosa, mohon pengampunan, mohon didoakan oleh Bunda Maria dan saudara yang lain. Setelah itu, dengan bangga, kita memuliakan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita muliakan Tuhan. Fokus pada Dia. Sayangnya kalau pas kemuliaan, entah dibacakan atau dinyanyikan, banyak umat menang-menang baik, cicing-cicing wae, hanya mulutnya doang, komat kamit, nggak jelas ngomongnya apa. Tapi saya yakin bukan saudara yang hadir dalam Zoom ini. Yang di luar itu, yang di luar cuma komat kamit doang, nggak meyakini kemuliaan kepada Allah di surga. Dan seterusnya itu. Pusatkan pada pujian. Kita ingatkan penyembuhan melalui pujian dan penyembahan. Pada saat kita memuji Tuhan, penyembuhan terjadi. Penyembuhan terjadi bila kita mampu menyebut nama Tuhan dengan suara lantang, walaupun ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, fokus pada Tuhan. Sesungguhnya Allah tidak memerlukan pujian kita, namun pujian sangat berguna bagi kita untuk membuka hati terhadap Roh Kudus. Pastor Robert de Grandis bersaksi, banyak orang menerima penyembuhan dalam perayaan Ekaristi hari Minggu dengan berpartisipasi aktif dalam melambungkan nyanyian dan memanjatkan doa, antara lain lewat kemuliaan. Pujilah Dia lewat mulut dan lewat lubuk hati yang terdalam. Dari lubuk hati yang terdalam, kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi benar-benar fokus lagi. Fokus pada Tuhan. Lalu masuk dalam doa pembukaan. Dalam doa pembukaan pasti ada hening sejenak. Pastornya diam. Kalau sekarang pastornya dalam tata perayaan Ekaristi baru, ketika berkata, marilah kita berdoa, tangannya terkatup. Kalau dulu kan, marilah berdoa, tangannya dibuka. Sekarang aturan mainnya, tangannya terkatup. Marilah berdoa. Dan pada saat hening sejenak, ungkapkanlah apa yang menjadi kebutuhan kita. Semua didukung, semua disatukan doanya itu. Doa kita semua disatukan. Bayangkan doa sekian banyak orang yang hadir di dalam perayaan Ekaristi bersatu. Tembak ke surga. Doanya dilambungkan ke surga. Jadi pada saat seperti itu, katakan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginanmu ketika hening sejenak itu. Jadi hening sejenak itu bukan artinya tiba-tiba kita, pastor ngapain ya, diam-diam aja. Bukan. Tapi kita ungkapkan sesuatu.
Dan kita gabungkan doa kita dengan seluruh doa gereja, dilambungkan kepada Tuhan. Fokus lagi pada Tuhan. Kita bawa seluruh hidup kita. Lalu ada bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci pun memberikan kata-kata yang luar biasa, kata-kata peneguhan. Sabda Allah itu kuat dan kreatif. Saat sabda dibacakan, dengarkan dan tanggapi. Dengarkan, sekali lagi, dengarkan. Bukan hanya masuk kiri, keluar kanan. Dengarkan. Jadi benar-benar harus didengarkan dengan sepenuh hati pada saat itu. Berharaplah akan penyembuhan. Berharaplah kita mengalami kasih Allah. Ingat, dengan bersabda, Yesus menyembuhkan orang. Dengan sabdanya terjadi mujizat. Itu yang kita inginkan. Lalu ada homili. Pada saat homili kita mohon agar imam yang berkata-kata dan umat dan kita yang mendengar diurapi sehingga hati tersentuh dan tertantang untuk mengamalkan Injil. Pada saat mendengarkan homili, berharaplah. Jadi benar-benar kita berpartisipasi. Bukan pada saat khotbah, itu adalah saat kita tidur misalnya. Saya pernah bercerita, itu terjadi di paroki, salah satu paroki Medan. Ketika Pastor Murad khotbah, ada umatnya yang tidur. Pastornya marah. Sambil dia tunjuk-tunjuk, "Hei," itu katanya. "Itu siapa itu? Bapak itu," katanya. "Yang tidur itu, kalau mau tidur, di rumah aja." Dan apa yang terjadi? Bapak itu berdiri dan pulang. Luka batin. Sebel sama pastornya. Dendam malah, bukan hanya sebel. Kita coba usahakan mendengarkan dengan berharap, dengan sepenuh hati. Kita simpan, renungkan sabda itu dan memutuskan, yes, saya mau melakukan sesuatu. Lalu syahadat. Nah, ini juga syahadat. Syahadat adalah ringkasan serta pembaruan iman dan kepercayaan kita akan Yesus Kristus dan semua yang telah diajarkannya kepada kita. Ini adalah janji setia. Kita berdiri dengan bangga dan mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dia adalah Tuhan dan Sang Penyembuh. Jadi ketika syahadat, ketika kita berdiri, kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Sang Penyembuh kita. Jadi bukan hanya sekedar buka mulut lagi, tapi benar-benar itu adalah iman kita. Iman yang kita akui, iman yang kita imani, iman yang menghidupi kita, yang kita hidupi. Juga dalam doa umat, jelas ini adalah kebutuhan kita, bagaikan doa syafaat, doa permohonan yang kita lambungkan untuk Bapa Suci, untuk gereja, untuk pemerintah. Kita doakan dalam doa umat. Lalu masuk dalam liturgi Ekaristi. Nah, pada saat persembahan dimulai, kita persembahkan diri kita. Ini yang penting ketika persembahan itu. Kita serahkan, kita persembahkan diri kita. Salah satu intensi yang kita persembahkan adalah citra diri kita yang mungkin sudah retak dan rusak. Entah akibat apapun juga. Pokoknya apapun yang ada dalam diri kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Ini bagian yang sangat penting juga. Persembahan diri kepada Tuhan. Seluruh apa yang ada pada kita, kita serahkan, kita persembahkan kepada Tuhan. Ini yang menarik ini. Ini yang dikatakan bukan oleh saya, tapi oleh Pastor Robert de Grandis. Kalau saya ngomong ini ntar disangka mata duitan lagi ya, karena ada kolekte. Saudara-saudariku katanya, kesaksian dari Pastor Robert de Grandis, di dalam kolekte pun ada penyembuhan. Berilah dan kamu akan diberi, kata Tuhan Yesus. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Pemberian kolekte, kata Pastor Robert de Grandis, adalah
satu cara untuk menyembuhkan kita dari kesulitan keuangan, dari rasa cemas dan takut berkenaan dengan masalah keuangan. Ini adalah perbuatan iman dan kepercayaan. Dia berkata ini, Pastor Robert de Grandis dalam bukunya, saya tidak mengatakan bahwa berderma adalah suatu kewajiban. Di gereja Katolik, kolekte, perpuluhan, tidak ada. Saya tidak mengatakan bahwa berderma adalah suatu kewajiban. Tetapi saya berpendapat bahwa bila kita memberi kepada Tuhan, maka Ia pun akan memberikan imbalannya. Kita tahu prinsip ini berlaku dalam doa. Kita tahu bahwa hal ini juga berlaku dalam persahabatan dan dalam penyembuhan. Kita bersahabat dengan orang lain bersahabat dengan kita. The golden rule itu. Saya menghormati orang lain menghormati kita. Semakin Anda mendoakan orang lain, semakin banyak penyembuhan yang akan Anda terima. Karena fokusnya tidak egois, bukan selfish, tapi ke yang lain. Akan tetapi banyak yang belum mencoba hal ini, katanya, dalam bidang keuangan. Mari memberi dengan sukarela, dengan senang hati. Dengan sukarela dan dengan senang hati. Kalau kolekte banyak, pastornya yang senang. Untuk bayar pegawai. Saudara-saudari, lalu ada persiapan persembahan. Ada persiapan persembahan ketika pastor menuangkan setetes air pada piala yang berisi anggur, dia berdoa ini. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Tanda ini melambangkan tujuan akhir kita nantikan seperti Tuhan Yesus. Kita mengambil bagian dalam kealahan Tuhan Yesus. Tetes air menjadi peringatan yang kuat bahwa kita menjadi semakin menyerahkan diri kepada Yesus dan kehendaknya. Lalu imam mencuci tangan, bukan karena kotor, udah bersih kok tangannya, tapi ada ritusnya. Dia berdoa dalam batinnya, Tuhan basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosaku. Pada saat itu juga melambangkan seluruh umat beriman ingin dibersihkan dari dosa. Doa syukur agung. Diawali dengan privasi, kita udah tahu ya. Lalu bagian ini sangat penting. Ketika Tuhan Yesus berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Seperti dalam video klip tadi pertama ya. In persona Christi, Kristus sendiri yang hadir, yang membagikan, yang memberikan tubuhnya. Dia juga memberikan darahnya. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Apa yang kita lakukan pada saat ini? Seperti si pemuda dalam video klip di awal. Dia hanya berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Pada saat tubuh Kristus diangkat, baik kita ikut misa secara real, luring maupun daring. Pandang. Sekali lagi, pandang. Jangan tutup mata. Jangan merem. Lihat Yesus. Katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dengan penuh iman katakan juga, ya Tuhanku dan Allahku, sembuhkanlah aku. Jadi saudara-saudari, ketika kita memandang seperti inikah, tetap pandangan kita lihat tubuh Kristus. Jangan sampai tangan ini menghalangi mata kita ya. Kan ada juga yang seperti ini kan. Kring atau nutup mata, kring, gong atau gong ya. Pandang, boleh seperti ini. Tapi lihat tetap, lihat tubuh Kristus, lihat darah Kristus, piala yang diangkat itu. Lihat, bayangkan, gambarkan.
Visualisasikan Yesus yang hadir, yang memberikan, mengangkat, ada tubuhnya. Lihat cahaya putih yang memancar, yang menyentuh hati kita, mencairkan bagian-bagian yang keras, mencairkan bagian-bagian yang mungkin ada dendam, menyembuhkan bagian-bagian tubuh kita. Lihat itu. Sekali lagi, lihat, bayangkan, seperti dalam visualisasi film tadi. Jadi konsekrasi, pada saat konsekrasi itu penting. Doa Bapa kami, doakan dengan penuh kesungguhan. Di dalam doa Bapa kami ada 3 hal pokok yang membawa penyembuhan. Ketika kita berkata, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Itu adalah pujian. Dimuliakanlah namamu. Ketika kita berkata, berilah kami rejeki pada hari ini. Dalam bahasa aslinya adalah berilah kami roti yang secukupnya. Roti, rejeki. Dan kemudian adalah pengampunan lagi, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Penyembuhan. Rumus penyembuhan apa? Rumus penyembuhan adalah pujian, penyembahan kepada Tuhan, ekaristi, roti, berilah kami roti pada hari ini, dan pengampunan. Penyembuhan, rumusnya apa? Pujian penyembahan kepada Tuhan, roti dari surga kita terima, dan pengampunan. Jangan pernah lupakan. Lalu ketika komuni, pastornya berkata, pastornya ketika memecahkan hostia itu ya, lalu memasukkannya ke dalam piala sedikit itu, potongan kecil, pastornya berdoa, semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan hidup abadi kepada kami semua yang menyambutnya. Lalu sebelum pastor mengucapkan, lihatlah anak domba Allah, pastor akan berdoa, Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darahmu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayangmu. Mengapa tidak menjadi hukuman dan siksaan? Ingat apa yang dikatakan oleh Paulus, kalau kita tidak menyambut tubuh Kristus dengan benar, itu berarti bisa mendatangkan hukuman. Itu yang didoakan. Penyembuhan jiwa dan ragaku. Lalu kita berkata, Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tadi saya bercerita, Pastor Anton MSF, moderator BPN, nggak tahu sekarang masih moderator atau enggak, selalu mengganti kata akan dengan pasti. Maka saya pasti sembuh. Maka ketika kita menyambut, yakinlah, saudara, saya, dan Anda memiliki Sang Penyembuh sendiri. Pusatkan perhatian kita pada Tuhan Yesus yang akan kita sambut, baik secara real maupun secara spiritual. Pusatkan perhatian kita padanya sewaktu kita berjalan duduk. Ingat cerita saya tadi tentang Michael Forrest, ketika dia ada suara yang berbisik, berlutut, dia terima tubuh Kristus dengan penuh syukur. Ketika dia duduk, dia tidak memikirkan hal-hal yang lain, dia tidak memikirkan sakit tangannya, tidak. Dia pusatkan perhatian pada Yesus. Walaupun dia tidak minta penyembuhan, mujizat terjadi. Itu pasti. Pasti, saudara-saudari. Bayangkan ketika kita makan tubuh Kristus itu. Tubuh Kristus masuk dalam diri kita. Menyembuhkan bagian-bagian kita yang sakit. Memulihkan. Jadi saudara, bayangkan, gambarkan Yesus yang benar-benar menyembuhkan. Jadi jangan bengong saja, tapi benar-benar
membayangkan, menggambarkan. Gambarkan dalam batin kita darah Yesus yang beredar dalam sistem kardiovaskular kita, membawa cahaya ke dalam setiap bagian tubuh kita sebagai Dia yang membersihkan pembuluh darah dan memulihkan. Jadi ini adalah partisipasi aktif dari kita. Ekaristi baru bisa menyembuhkan pada saat hening. Pada saat hening kita buka batin kita. Kita ungkapkan syukur kita. Pada saat berkat dan pengutusan, kita diutus untuk pergi menjadi saksi, mengasihi, melayani, dan menyembuhkan. Karena kita semua mendapatkan kuasa dari Roh Kudus sendiri, kuasa sakramen pengampunan dosa. Saudara-saudari, bayangkan Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dalam setiap bagian perayaan Ekaristi, dari awal sampai akhir. Satu cuplikan film terakhir. Bentar, satu cuplikan film terakhir. You are holy indeed, Lord. Fountain of all holiness. Let your Holy Spirit come upon these gifts to make them holy, so that they may become for us the body and the blood of our Lord, Jesus Christ. Don't lower your eyes. Look up. Contemplate him. He is the King of Kings. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, again once more giving thanks. He gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. Inilah yang terjadi dalam Ekaristi. Yesus memberikan dirinya. My God. Saudara-saudari, itulah yang diimani oleh para rasul zaman dulu sampai sekarang. Dari awal sampai akhir, Ekaristi punya makna penyembuhan. Pertanyaannya, percayakah saudara? Mengimanikah? Saudara harus fokus pada Tuhan, bukan pada masalah yang dihadapi, bukan pada penyakit yang dihadapi. Fokus pada Dia. Dan Dia akan menyembuhkan. Pasti menyembuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tunduk berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan Ekaristi, di mana Yesus
memberikan dirinya sendiri. Kami mohon kepadamu agar kami benar-benar menghayati ekaristi yang kami alami. Kami benar-benar menyesal Tuhan, pandemi COVID ini membuat kami banyak dari antara kami tidak bisa hadir secara langsung, menerima tubuh-Mu sendiri secara langsung. Tapi kami yakin dan percaya, walaupun banyak di antara kami yang menerimanya secara spiritual, daya penyembuhan dari-Mu tetap sama. Dia menyembuhkan di dalam perayaan Ekaristi. Tuhan, kami mohon kepadamu agar pandemi yang saat ini sedang berlangsung segera sirna, sehingga kami semua dengan penuh sukacita dapat kembali hadir di dalam gereja, menerima tubuh-Mu secara nyata yang menjadi sumber kekuatan bagi jiwa dan raga kami. Berikanlah kepada kami semua kesehatan, iman yang teguh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless. Terima kasih kepada Pastor Hendra yang sudah memberikan firman-Nya pada malam hari ini. Semoga apa yang kami dengar dapat menguatkan kita semua untuk senantiasa berharap agar kita boleh mengalami kasih Allah dan kita boleh disembuhkan dengan kekuatan iman yang kita miliki kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati Pastor Hendra dengan kesehatan, damai, dan sukacita. Bapak Ibu sekalian, kini tiba saatnya kita akan memasuki sesi doa pribadi. Dan sekali lagi, bagi yang ingin didoakan atau yang belum sempat didoakan di minggu yang lalu, dapat mempergunakan kesempatan pada malam hari ini. Sebagai panduan singkat untuk Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk memasuki breakout room, saya jelaskan secara singkat kembali, yaitu langkah pertama, klik titik 3 atau more yang sudah ada di sudut kanan bawah HP Bapak dan Ibu. Kemudian klik raise hand. Selanjutnya, Bapak dan Ibu harap menunggu dengan sabar sampai nanti salah satu dari tim pendoa kami akan memasuki room Bapak Ibu untuk dimulainya sesi doa. Baiklah, kita akan memulai sesi doa ini dan selanjutnya kami serahkan kepada tim Mulmed yang akan mengatur mengenai sesi doa ini. Kami persilakan. Bagi Bapak Ibu yang masih menunggu untuk didoakan, mari kita tetap di dalam suasana doa. Mari kita tetap dalam suasana doa dengan menyembah Tuhan. Bagaikan